Bab 3763 memasuki pasar gelap. Gulimo juga bingung. Ia tak menyangka Qin Chen akan benar-benar mencoba sarannya. Jadi ia bergegas maju. Tidak apa-apa. Semuanya mundur. Qin Chen menangkap badai pemusnahan dan dengan hati-hati merasakannya. Ia langsung merasakan aura kehancuran yang sangat mengerikan. Badai pemusnahan yang ditangkap Qin Chen langsung meraung. Bagaikan naga yang mengamuk, mengaum. Tanpa henti, boom, boom, boom. Badai pemusnahan memutar tubuhnya yang besar. Membombardir Qin Chen dengan kekuatan penghancur. Mengancam akan mencabik-cabiknya. Daging Qin Chen berdentang. Tetapi tubuh pedang 6 jalur samsaranya menghalanginya. Tak mampu menembus pertahanannya. Guli. Mo memperhatikan dari samping. Kelopak matanya berkedut. Badai pemusnahan. Yang membentang sejauh 10.000 mil. Sangat mengerikan. Dari segi kekuatan, badai itu hampir setara dengan seorang venerable biasa. Bahkan ia harus berhati-hati. Tetapi Master Mo Chen sama sekali tidak takut, membiarkannya membombardirnya. Kekuatan seperti itu membuatnya malu. Master itu memang pantas menjadi seorang master. Luar biasa. Seru Qin Chen. Daya rusak badai pemusnah ini sungguh dahsyat. Jika bukan karena kekuatannya yang dahsyat, seorang venerable biasa pasti sudah terluka. Wus, Qin Chen merasakannya sejenak, dan badai pemusnah itu langsung membubung tinggi ke angkasa. Seperti burung puyuh yang terkejut, badai itu langsung lenyap ke dalam kehampaan badai yang tak berujung. Lenyap ke angkasa luas tak berbatas di atas. Tuan, bocah Gulimo itu bicara omong kosong. Harap berhati-hati di masa depan. Qi Tianxiong, ketakutan dan berkeringat, datang ke sisi Qin Chen dan berbicara dengan hormat, menatap tajam Gulimo. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tidak perlu panik, kata Qin Chen sambil tersenyum. Badai pemusnah ini memang mengandung aura yang mengerikan. Jika seorang venerable setengah langkah menyerap kekuatannya, mereka berpotensi menembus ke alam venerable. Sayangnya, dalam keadaan normal, hanya sedikit venerable setengah langkah yang mampu menahan kekuatannya. Mereka setidaknya harus setingkat Ji Wuxue. Bagi Qin Chen sendiri, mencapai terobosan mulia bukanlah sesuatu yang bisa ia capai hanya dengan menyerap badai pemusnahan dan memperoleh vena suci mulia. Kesulitan terobosannya jauh melampaui orang biasa, membutuhkan lebih banyak lagi. Terlebih lagi, aura di dalam badai pemusnahan terlalu ganas. Meskipun Qin Mo mungkin bisa menyerapnya secara tersamar, wujud aslinya takkan pernah mampu menyerapnya. Setelah 3 hari penerbangan, Qin Chen dan rekan-rekannya akhirnya tiba di pasar gelap. Gemuruh, badai pemusnahan di sini luar biasa ganas. Lebih dari 10 badai pemusnahan yang membentang 10.000 mil menari-nari liar di sekitar mereka. Tuan Mo Chen, kita telah mencapai koordinat pasar gelap, kata Qi Tianxiong. Qin Chen mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Kehampaan yang luas itu hanya dipenuhi badai pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya yang saling mengejar di kejauhan. Qin Chen, Qi Tianxiong, Gulimo, dan Qi Buman berdiri di kehampaan, saling memandang. Di mana itu? Qin Chen mengerutkan kening. Tidak ada tanda-tanda pasar gelap dimanapun. Tuan Mo Chen, pasar gelap seharusnya berada di ruang hampa ini. Tapi ini pertama kalinya kita ke sini. Jadi kita harus menunggu. Aku tidak tahu persisnya di mana. Tapi aku tahu kemungkinan besar di alam semesta gelap, kata Qi Tianxiong. Alam semesta gelap. Pikiran Qin Chen berpacu saat ruang hampa yang tenang di sekitarnya mulai terdistorsi. Ekspresinya sedikit berubah. Tetapi ruang terdistorsi di sekitar mereka langsung menelan mereka berdua seperti pusaran air. Teleportasi ruang angkasa. Tidak. Sepertinya semacam terowongan pesawat ulang-alik. Kata itu langsung terlintas di benak Qin Chen. Dan kemudian semuanya menjadi jelas. Qin Chen dan rekan-rekannya muncul di langit dan bumi yang gelap gulita. Benua gelap melayang di kejauhan. Bangunan-bangunannya tersebar di atasnya. Di atasnya, pemandangan di kejauhan begitu indah dan menakjubkan. Di kejauhan, sungai warna-warni yang tak berujung mengalir deras. Sungai yang luas dan semarak ini dipenuhi kekuatan misterius, memikat dan memikat semua orang. Tekad Qin Chen begitu kuat sehingga ia langsung terbangun. Qi Tianxiong dan yang lainnya juga merupakan yang mulia. Jadi mereka secara alami pulih dengan mudah. Kalian bangun dengan cepat.
Sebuah suara dingin menggema. Qin Chen menoleh tajam untuk melihat. Berdiri di dekatnya dalam kehampaan adalah roh batu setinggi beberapa kaki. Ia mengenakan baju zirah hitam pekat yang menyerupai air hitam yang mengalir. Seluruh tubuhnya berkilauan hijau tua. Sekilas menyerupai batu giok gelap. Qin Chen dan Qi Tianxiong mengenalinya dari penampilannya. Sebagai anggota klan batu. Sejenis kehidupan batu di alam semesta. Klan batu adalah ras makhluk berbasis batu yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Layaknya penguasa serangga, klan batu juga terbagi menjadi berbagai ras. Qin Chen hanya tahu sedikit tentang 10.000 klan. Jadi selain mengetahui bahwa mereka berasal dari klan batu yang luas, ia tidak tahu apa-apa lagi. Ahli klan batu di hadapannya memancarkan aura kuno yang mendalam. Ia sebenarnya seorang yang mulia. Kau, kata Qi Tianxiong. Seorang pemandu pasar gelap. Kau tidak memiliki aura pemandu pasar gelap ini. Ini pasti pertama kalinya kau di sini. Ahli klan batu menyipitkan mata ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Kalian masing-masing akan menerima vena suci penguasa suci tahap akhir. Dan kalian akan menerima token pemandu pasar gelap. Kata yang mulia batu dengan tenang. Semahal itu. Qin Chen terkesiap. Vena suci penguasa suci tahap akhir bahkan dapat melahirkan faksi penguasa suci tahap akhir. Sebuah kekayaan yang cukup besar di 4 alam surgawi. Dengan token pemandu ini, kalian dapat memasuki pasar gelap manapun di alam semesta. Bukan hanya yang ada di medan perang 10.000 klan. Kata yang mulia batu dengan tenang, seolah memahami keterkejutan yang dirasakan Qin Chen dan yang lainnya. Qin Chen dengan tajam merasakan ambiguitas dalam pertanyaan itu. Bukankah pasar gelap hanya terbatas di medan perang Myriad Raches? Mungkinkah ada pasar gelap di luar sana? Tentu saja, makhluk batu itu menatap Qin Chen. Pasar gelap ada di mana-mana di alam semesta. Dimanapun ada alam semesta yang gelap, di situ ada pasar gelap. Hati Qin Chen bergetar. Pasar gelap ini adalah kekuatan yang dahsyat. Dan setelah melihat makhluk batu yang terhormat ini, Qin Chen dengan tajam merasakan bahwa seseorang pasti sedang memanipulasinya. Manusia, iblis, atau sesuatu yang lain. 4 urat Saint Lord tahap akhir tidak ada apa-apanya bagi Qin Chen maupun Walazer. Setelah Tonskai menghasilkannya, 4 benda hitam bulat seperti batu jatuh ke tangan Qin Chen dan 3 orang lainnya. Bukankah ini token jasa pasar gelap? Qin Chen mengerutkan kening. Token merit pasar gelap harus ditukarkan setelah kalian memasuki pasar gelap. Token ini sangat berharga. Token undangan ini hanyalah izin masuk kalian. Sisanya, kalian akan mengetahuinya secara alami setelah memasuki pasar gelap. Setelah makhluk batu itu selesai berbicara, ia menutup mata dan duduk bersila di kehampaan, seolah-olah telah berubah menjadi batu. Melihat pihak lain tidak ingin berbicara lebih banyak, Qin Chen, Qi Tianxiong, dan yang lainnya segera terbang menuju benua yang jauh. Qin Chen hampir tidak bisa merasakan keberadaan hukum kosmik di sekelilingnya. Alam semesta gelap. Qin Chen awalnya mengira pasar gelap adalah sebuah kota yang terletak di zona netral di medan perang Myriad Raches. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa kota itu sebenarnya terletak di alam semesta gelap yang misterius ini. Bab 3764 Alam Semesta Gelap. Alam semesta gelap. Yang dikabarkan merupakan sisi lain alam semesta. Dimensi lain dari kosmos. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihatnya. Jadi ia dengan penasaran mengamati sekelilingnya. Di dalam alam semesta gelap ini, hukum langit terasa jauh lebih lemah. Seolah-olah hukum langit tiba-tiba diblokir. Sungguh ajaib. Wus, Qin Chen dan keempat rekannya dengan cepat memasuki benua di depan. Setelah mereka pergi, makhluk batu itu tiba-tiba membuka matanya. 3 dari mereka adalah ahli dari Zerg. Meskipun aura mereka terhalang, mereka tidak diragukan lagi adalah yang mulia. Namun, anak di sebelah yang mulia serangga itu jelas bukan salah satu dari mereka. Tetapi ketiga yang mulia serangga ini cukup menghormatinya. Seolah-olah dialah yang bertanggung jawab. Mungkinkah dia ahli iblis? Aku belum pernah mendengar ada ras humanoid di dalam Zerg. Makhluk batu itu penasaran dengan rasa hormat yang ditunjukkan kepada Qin Chen oleh 3 yang mulia serangga dari langit yang menembus langit. Untungnya, Qin Chen mengaktifkan cincin pedang pengendali iblis dan, setelah berteleportasi, menyembunyikan auranya dan mengenakan topeng yang menghalangi deteksi jiwa. Jika tidak,
makhluk batu itu akan semakin terkejut saat mengetahui bahwa Qin Chen adalah manusia. Sudahlah. Biarkan saja. Sepertinya ada aktivitas yang tidak biasa di dekat medan perang Myriad Races kali ini. Mungkinkah itu peninggalan kuno lain yang akan dibuka? Gumam makhluk batu itu. Tertidur lelap. Wus. Setelah Qin Chen dan rekan-rekannya mendarat di benua itu, mereka melihat sebuah kota yang luar biasa megah terbentang di hadapan mereka. Kota ini luar biasa luas, meliputi seluruh benua, membentang sejauh mata memandang. Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di atas aurora warna-warni di atasnya, terbentang hamparan bintang yang luas. Setiap bintang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, beroperasi menurut hukum unik yang menakjubkan. Bintang-bintang yang misterius. Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan wawasan yang tak ada habisnya saat melihat bintang-bintang ini. Ia meraung, seolah membeku dalam waktu. Jiwanya bergemuruh. Bas, lebih jauh lagi. Palu butian di dalam tubuh Qin Chen bergetar, seolah memproyeksikan dunia bintang yang diciptakan oleh bintang-bintang tak berujung di atas ke dalam palu, memicu getaran unik di dalamnya. Gemuruh, cahaya pelangi terpancar dari palu, tercetak dengan aura yang unik. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Chen tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Ini pasti pertama kalinya kau di pasar gelap ini, kan? Seorang pria bungkuk seperti kurcaci berdiri di hadapan Qin Chen dan bertanya sambil tersenyum. Kau, mata Qin Chen berbinar waspada, hatinya merinding. Kapan orang ini muncul di sampingnya? Ia bahkan tidak merasakannya sedetik pun. Jika mereka memiliki niat buruk terhadapnya, maka dirinya yang dulu akan berada dalam bahaya. Qin Chen tidak menyangka bintang-bintang di atas pasar gelap akan mengguncangnya begitu kuat, seolah jiwanya telah kembali ke sumbernya. Jangan gugup. Semuanya, aku dari suku Bula. Kami adalah ras netral. Kami tidak pernah berpartisipasi dalam perang di surga selama beberapa zaman. Aku juga telah bertahan hidup di pasar gelap ini selama lebih dari 100.000 tahun. Aku sering menghasilkan uang dengan memberikan bimbingan kepada para pendatang baru. Pria tua kerdil itu tersenyum dan berkata, kalian pasti baru di pasar gelap. Kalian punya banyak pertanyaan tentang pasar gelap. Kalau tidak keberatan, aku bisa menjadi pemandu kalian dan memberikan beberapa petunjuk. Bagaimana kalian tahu ini pertama kalinya di pasar gelap? Qin Chen mengerutkan kening. Haha, ini sangat sederhana. Begitu kalian masuk, kalian langsung tertarik oleh galaksi neter di atas pasar gelap. Hanya pendatang baru yang memasuki pasar gelap untuk pertama kalinya yang akan terjerumus ke dalam misteri galaksi neter. Orang yang memasuki pasar gelap untuk kedua kalinya tidak akan merasakan hal seperti itu. Aku sudah sedikit mengerti. Pria tua itu tersenyum dan berkata, kalau kau tidak percaya, lihatlah galaksi itu lagi. Qin Chen mengangkat kepalanya. Raut wajah aneh tiba-tiba muncul. Kali ini, ketika ia menatap galaksi di atas kepalanya lagi, seperti yang dikatakan pria tua itu, ia sama sekali tidak merasakan misteri. Seolah-olah galaksi itu hanyalah pola bintang biasa. Biasa saja. Ini sungguh menakjubkan. Getaran jiwanya sebelumnya dan gerakan palu perbaikan langit yang tidak biasa membuat Qin Chen mengerti bahwa langit yang penuh bintang ini pasti menyimpan misteri yang besar. Tetapi sekarang terasa biasa saja. Bukankah ini menakjubkan? Pria tua itu tersenyum dan berkata, tidak peduli ras manapun di alam semesta. Mereka semua merasakan hal yang sama ketika pertama kali melihat galaksi neter ini. Galaksi neter, hati Qin Chen tergerak. Bukankah ini langit yang penuh bintang? Mengapa disebut galaksi neter? Nama ini sungguh ajaib. Qin Chen menatap ketiga penguasa serangga Qi Tianxiong. Dan ketiga penguasa serangga Qi Tianxiong menggelengkan kepala. Jelas mereka tidak tahu asal-usul galaksi neter. Mata lelaki tua itu berkilat. Dan sekilas ia tahu bahwa ketiga Qi Tianxiong adalah penguasa serangga. Sebelumnya ia samar-samar menduga Qin Chen luar biasa. Tetapi ia tidak menyangka Qin Chen adalah pemimpin di antara keempatnya. Asal-usul galaksi neter ini sungguh luar biasa. Benua tempatmu berada hanyalah salah satu dari sekian banyak pasar gelap di alam semesta gelap. Pasar gelap yang berbeda memiliki gaya dan bahkan aturan yang berbeda. Tetapi kau seharusnya tidak tahu bahwa di pasar gelap manapun yang kau masuki, kau akan melihat sungai bintang yang begitu misterius di atas pasar gelap itu. Petik 2. Oh,
Qin Chen terkejut. Sekarang ia mengerti bahwa pasar gelap itu terletak di alam semesta gelap. Tetapi bukan hanya satu pasar, melainkan beberapa. Namun, ia tidak menyangka ada sungai bintang seperti itu di atas setiap pasar gelap di alam semesta gelap. Ini sungguh ajaib. Konon, sungai bintang ini mengalir dari dunia bawah, sehingga disebut galaksi Netherworld. Selain itu, galaksi Netherworld memiliki banyak fungsi misterius lainnya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa galaksi ini sebenarnya adalah harta karun tertinggi di zaman kuno. Harta karun tertinggi, galaksi ini. Qin Chen terkejut. Galaksi ini luas dan tak terbatas, membentang entah berapa puluh ribu tahun cahaya. Formasi nebula yang dibentuk oleh si duo Luo Guang dengan inti 999 bintang sudah merupakan harta karun di puncak penghormatan manusia. Lalu, jumlah bintang di sungai bintang di atas kepala yang mengalir melalui banyak pasar gelap tidak diketahui. Jika sungai ini adalah harta karun, seberapa dahsyatkah itu? Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mempekerjakan saya sebagai pemandu. Pria tua itu tersenyum pada Qin Chen dan berkata, harga saya sangat murah. Saya hanya membutuhkan Vena Suci Saint Lord tahap akhir. Petik 2. Seberapa murahkah itu? Qin Chen terdiam. Pasar gelap ini memang pasar gelap. Dan uang dibutuhkan di mana-mana. Baiklah. Kalau begitu kau bisa memperkenalkannya padaku. Kata Qin Chen langsung. Meskipun Vena Suci Saint Lord tahap akhir sangat berharga, itu lebih baik daripada berkeliaran di pasar gelap. Ketika Qin Chen memasuki pasar gelap dan memahami aturan di sini, di luar kekosongan badai pemusnahan yang pernah dimasuki Qin Chen sebelumnya, dua sosok yang memancarkan energi iblis bergandengan tangan dan berpelukan saat mereka memasuki kekosongan ini. Bab 3765 Mandi Bersama. Gemuruh. Aura mengerikan badai pemusnahan melonjak dari kedua sosok ini, memancarkan aura yang mendebarkan. Saat mereka menarik dan mengembuskan napas, gelombang kekuatan penghancur badai pemusnahan yang mengerikan melonjak terus-menerus, seolah-olah mereka sendiri adalah badai pemusnahan. Tuan Qian, hari ini aku akhirnya sepenuhnya menyerap badai pemusnahan itu. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka sebagai Molly dan Raja Iblis Qian, individu yang sama yang telah merasuki yang mulia klan iblis jiwa di Laut Pasang Surut Kekosongan. Mereka tiba-tiba tiba di medan perang 10.000 klan. Raja Iblis Qian menghela napas penuh emosi saat berkata, ya, Molly, kau dan aku telah bekerja keras begitu lama, akhirnya menyerap badai pemusnahan ini. Kau bisa saja menerobos ke alam yang mulia sejak lama, tetapi kau tidak pernah melakukannya, hanya untuk menemaniku menyerap badai pemusnahan ini. Untuk apa repot-repot? Molly menatap Raja Iblis Qian dan tersenyum tipis. Tuan Qian, tolong jangan bicara. Alasan aku belum menembus alam mulia bukan hanya untuk berlatih denganmu, tapi juga untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku tahu betul bahwa kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Kekuatanmu saat ini tidak cukup. Raja Iblis Api Merah menghela napas. Saat pertama kali bertemu denganku, kau hanyalah seorang pendekar bela diri biasa di dunia fana. Sekarang, kau telah mencapai batas setengah langkah mulia. Kau bahkan bisa menembus alam mulia kapan saja jika kau mau. Ini hanyalah alamnya. Dalam hal kekuatan, Yang Mulia biasa bukanlah lawanmu. Belum lama ini, Yang Mulia dari klan api hantu ingin melahap kami. Tetapi kami bergabung untuk menghancurkan kami dan menikmati hidangan lezat. Bukankah kekuatan ini sudah cukup? Mata Molly berkilat tajam. Kau bandingkan dengan siapa? Kalau dibandingkan dengan prajurit biasa di alam semesta, atau prajurit biasa di medan perang semua ras, kita bisa menembus alam mulia kapan saja. Kita sudah dianggap kuat, tapi dibandingkan dengan anak itu, cahaya dingin tiba-tiba berkilat di mata Molly. Kau bicara tentang Qin Chen. Raja Iblis Api Merah menggelengkan kepalanya. Molly, anak itu memang cabul dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Lagi pula, aku tidak ingin bertemu dengannya di kehidupan ini. Memang benar bertemu dengannya bukanlah hal yang baik. Tetapi jika dia masih berada di 4 alam surgawi sekarang, setelah bertahun-tahun, dia paling-paling hanya akan menjadi dewa suci puncak atau setengah langkah mulia. Dia mungkin bukan tandingan kita. Ini tidak bisa dihindari. Molly berkata dengan bangga. Siapakah aku? Molly. Aku.
Ditakdirkan menjadi anak takdir. Jika bukan karena anak itu, aku khawatir aku sudah menjadi jenius nomor satu di surga sejak lama. Tapi sekarang belum terlambat. Setelah aku mencapai tingkat yang mulia, aku akan pergi mencari anak itu dan memberitahu dia bahwa aku, Molly, tidak lebih buruk darinya. Dan membuatnya menyesal telah menjadi musuhku selama ini. Melihat ekspresi percaya diri Molly, Raja Iblis Api Merah menunjukkan ekspresi kekaguman di wajahnya. Li, kau tahu, aku suka caramu begitu percaya diri. Tuan Qian, Molly memegang tangan Raja Iblis Qian, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka telah menemukan sebagian besar bahan untuk ramuan jiwa selama bertahun-tahun, Raja Iblis Qian belum mampu membangun kembali tubuh fisiknya. Namun, mereka percaya bahwa waktunya tidak lama lagi. Yang terpenting adalah menunggu Raja Iblis Qian mencapai tingkat yang mulia. Dengan begitu, transformasi jiwanya dan pembangunan kembali tubuh fisiknya akan jauh lebih alami. Ayo pergi ke pasar gelap. Kita sudah cukup menyerap badai pemusnahan sepanjang 10.000 mil. Mungkin kita bisa memancing di galaksi Netherworld dan menangkap ikan cahaya ilahi. Bas, Molly dan Raja Iblis Qian berbicara saat mereka tiba di pintu masuk pasar gelap. Cahaya hitam menerangi keduanya. Dan dalam sekejap, mereka memasuki pasar gelap. Makhluk batu itu merasakan seseorang masuk, meliriknya. Dan setelah merasakan aura kedua token penerima, ia menutup matanya lagi. Raja Iblis Api Merah dan Molly mengangguk ke arah makhluk batu itu. Mereka sangat akrab dengan pasar gelap. Seolah-olah mereka telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dan mereka langsung masuk. Tiba-tiba, Molly mengerutkan kening tanpa alasan. Ada apa? Raja Iblis Api Merah menoleh dengan bingung. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan kegelisahan yang aneh di dalam diriku. Aneh, kata Molly, mengerutkan kening. Dia tidak bisa menjelaskan penyebab kegelisahan ini. Mungkin karena kita terlalu banyak menyerap badai pemusnahan akhir-akhir ini, yang menyebabkan beberapa kerusakan pada jiwa kita. Ayo kita kembali mandi bersama dan beristirahat. Dan kita akan baik-baik saja. Kita akan pergi ke galaksi Nether untuk menyelamatkan ikan cahaya ilahi nanti. Kata Raja Iblis Api Merah sambil tersenyum. Ayo pergi. Molly juga mulai tertarik. Wus, aura terselubung menyelimuti mereka berdua, menutupi wajah mereka. Dan mereka dengan cepat terbang menuju beberapa bangunan di dalam pasar gelap. Qin Chen, Qi Tianxiong, dan dua lainnya, dipimpin oleh tetua kurcaci, memasuki kedalaman pasar gelap. Mereka membayangkan pasar gelap sebagai tempat di mana semua orang berhati-hati dan bersembunyi. Tetapi begitu mereka memasuki jalan-jalannya, Qin Chen menemukan bahwa pasar gelap itu hampir tidak bisa dibedakan dari kota-kota besar di luar. Bahkan lebih ramai daripada beberapa kota di luar. Banyak orang berjalan di jalan-jalan, menciptakan suasana yang ramai. Orang-orang ini berasal dari berbagai ras di alam surgawi. Dan wujud mereka aneh. Ada raksasa berkaki 8. Makhluk aneh bermata 3. Dan, tentu saja, mayoritas adalah humanoid. Ada yang tinggi. Ada yang pendek. Ada yang besar. Ada yang kecil. Berjalan di jalan-jalan. Satu-satunya kesamaan mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka menyembunyikan penampilan dan aura mereka dengan berbagai artefak suci. Beberapa mengenakan topeng, yang lain kerudung, dan beberapa yang tampaknya memperlihatkan wajah mereka sebenarnya menyamar. Terlebih lagi, aura mereka juga tersembunyi, mencegah orang lain mengamati. Sekarang, tak seorang pun yang berjalan di sini ingin terlihat. Tiba-tiba, sekelompok sosok yang memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang mendekat. Meskipun mereka telah menyembunyikan kehadiran mereka, Qin Chen masih bisa merasakan aura iblis yang halus. Iblis. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat sekelompok lain mendekat dari arah yang berlawanan. Wajah mereka tertutup oleh harta karun suci. Tetapi jelas mereka pasti berasal dari faksi tertentu dari ras manusia. Ras manusia dan iblis sebenarnya telah bertemu di pasar gelap ini. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Mereka adalah dua ras yang bermusuhan. Bentrokan pasti akan terjadi. Tepat saat Qin Chen dalam keadaan waspada, ia tertegun. Ia melihat kedua kelompok itu lewat. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mereka saling melirik.
lalu dengan tenang berjalan pergi. Seolah-olah mereka tidak menyadari satu sama lain. Ini, Qin Chen tertegun. Bingung. Tidak ada kekuatan musuh di pasar gelap ini. Mereka yang datang ke pasar gelap semuanya adalah orang-orang yang menyembunyikan jejak mereka. Belum lagi manusia dan iblis tidak akan saling bertarung ketika bertemu. Bahkan kedua belah pihak bisa duduk dan bertransaksi sambil minum teh. Kata kurcaci tua itu sambil tersenyum. Bab 3766 Ikan Cahaya Ilahi. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Qin Chen terdiam. Di alam semesta, umat manusia dan ras iblis jelas merupakan musuh bebuyutan. Bertempur selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan terlibat dalam pertempuran brutal di medan perang semua ras. Namun, di pasar gelap ini, bahkan ketika kedua belah pihak bertemu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran, dan bahkan duduk untuk bernegosiasi demi harta karun. Ini adalah situasi yang sulit diterima Qin Chen. Melihat Qin Chen tenggelam dalam pikirannya, tetua kurcaci itu tak kuasa menahan senyum. Tidak ada yang perlu dibingungkan. Menurutku, konflik di antara semua ras hanyalah untuk kepentingan bersama. Baik itu umat manusia, ras iblis, ras monster, ras serangga, atau ras lainnya. Semua ingin ras mereka menjadi yang terkuat di alam semesta. Bahkan tanpa invasi kekuatan gelap, perang ini pasti sudah terjadi. Tapi belum tentu antara manusia dan iblis. Bisa jadi antara iblis dan monster, monster dan serangga, dan sebagainya. Selama ada kepentingan yang terlibat, tidak akan pernah ada kedamaian di alam semesta. Ini dari perspektif ras. Dari perspektif lain, kecuali ras-ras tertindas yang hanya bisa bersatu dan berjuang untuk kemajuan, ras-ras ini dapat meninggalkan kepentingan individu demi kepentingan ras mereka. Namun, bagi beberapa ras teratas, entah itu ras iblis, ras manusia, ras monster, raja serangga, ras laut, mereka juga akan terpecah menjadi banyak faksi. Setiap faksi akan memperjuangkan kepentingannya sendiri, mengincar faksi lain untuk memperkuat diri, bahkan mengabaikan kepentingan ras mereka sendiri. Ini masih antar faksi, bahkan di dalam faksi yang sama, akan ada perebutan siapa bos, siapa nomor satu, dan semua orang akan bertarung sampai mati. Inilah pertikaian antar faksi. Pasar gelap adalah kekuatan netral. Jadi setiap orang yang memasukinya mewakili diri mereka sendiri, diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, wajar melihat faksi-faksi yang bermusuhan hidup berdampingan secara damai di sini. Kata tetua kurcaci itu dengan tenang. Tetapi hal itu sangat menyentuh hati Qin Chen. Memang, ia hanya terbiasa dengan perang antara manusia dan iblis. Jadi ia mengabaikan hal ini. Dunia ini ramai dengan keuntungan. Dan dunia ini ramai dengan keuntungan. Perspektif yang berbeda mengungkapkan perspektif yang berbeda. Dengan demikian, koeksistensi manusia dan iblis di pasar gelap ini lebih terbuka. Misalnya, Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu jelas merupakan kekuatan manusia. Dan mereka adalah kekuatan teratas yang terkenal dalam umat manusia. Namun, mereka dapat mengabaikan kepentingan suku mereka sendiri demi keuntungan mereka sendiri. Dengan sekelompok orang seperti itu, apa? Saya telah belajar sesuatu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Yang mulia terlalu baik. Saya baru berada di pasar gelap ini begitu lama dan melihat begitu banyak hal sehingga saya memiliki perasaan ini. Maaf mengganggu Anda, kata lelaki tua itu sambil tertawa cepat. Kelompok itu berjalan menyusuri jalan yang luas, dikelilingi oleh para pedagang yang berteriak dan menjual barang-barang. Batu pencari jiwa dapat digunakan untuk menemukan jiwa. Jika orang yang Anda cintai terbunuh, Anda dapat mencari jiwanya dalam beberapa hari. Kecuali jiwanya telah tersebar, Anda dapat menemukan jejak jiwa sejatinya. Hanya ada satu. Jadi datanglah dan belilah. Seorang alien yang tubuhnya halus dan tampak tidak ada, melayang di udara dan berteriak. Berapa harganya? Seseorang segera melangkah maju untuk bertanya. 10 urat suci Sein. Lord tahap akhir. Atau ikan cahaya ilahi berekor 9 seberat 1 pon. Atau 15 juta poin merit universal. Apapun boleh. Kata alien yang melayang itu. Mahal sekali. Tanya pria itu. Oh, batu pencari jiwa ini sangat langka. Tetapi karena terbentuk dari esensi ras kita, tentu saja nilainya luar biasa,
kata alien itu. Pria itu menggelengkan kepala. Akhirnya tidak jadi membeli. Lalu berbalik, air gu surgawi, yang dapat memadatkan ki dewa gu di dalam tubuh. 1 tetes untuk setiap ikan cahaya ilahi yang beratnya lebih dari 5 tael. Ayo beli, jangan sampai ketinggalan kalau lewat. Pesawat ulang-alik penghanyutan bumi. Artefak berharga milik para yang mulia. Meskipun agak rusak, dapat menembus bawah tanah di medan perang semua ras. Sarana pamungkas untuk melarikan diri dan bertahan hidup. Sekarang sedang dijual, hanya 31 jin ikan cahaya ilahi. Atau 50 juta poin merit universal. Jalanan ramai dengan pedagang yang bersorak. Dan suasana ramai dengan aktivitas. Berdiri di kota yang begitu ramai, orang yang tidak tahu apa-apa akan mengira mereka berada di kota yang makmur. Siapa sangka ini adalah pasar gelap di alam semesta. Qin Chen mengamati harta karun di sekitarnya. Ia menyadari ada cukup banyak, dan banyak di antaranya sangat unik, yang belum pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Ada juga harta karun khusus yang diperuntukkan bagi ras lain. Seperti cairan dewa yang memperkuat sayap dan pakaian sutra yang mengurangi berat dan membebaskan mereka dari terjangan angin. Harta karun ini mungkin lebih cocok untuk klan bersayap, dan ragamnya sangat beragam dan ramai. Meskipun Qin Chen pernah menjelajahi alam surga timur dan selatan sebelumnya, saat memasuki pasar gelap ini, ia terpikat oleh keramaiannya. Seperti Nenek Liu yang memasuki Taman Pemandangan Agung, terus-menerus mengamati. Namun, yang membuat Qin Chen penasaran adalah hal pertama yang diminta para pedagang bukanlah poin pahala atau urat suci, melainkan sesuatu yang disebut ikan cahaya dewa. Ikan cahaya dewa, apa ini? Bahkan sebelum Qin Chen bertanya, keempat penguasa serangga dari langit yang menembus langit tampak bingung. Ikan cahaya ilahi adalah spesies unik asli galaksi Netherworld. Ikan ini juga merupakan mata uang paling umum di pasar gelap, bahkan lebih langka daripada Vena Suci dan poin merit. Bahkan, di antara sekian banyak prajurit yang Anda lihat, beberapa datang ke pasar gelap untuk berdagang. Banyak pula yang datang untuk ikan cahaya ilahi yang unik ini. Ikan ini sangat istimewa. Ia memakan hukum alam semesta. Dan karena itu, tubuhnya mengandung sejumlah besar hukum dan kekuatan asal-usul alam semesta. Setelah dimurnikan, ia bahkan dapat meningkatkan hukum dan asal-usul seorang guru mulia. Ia adalah salah satu harta paling berharga di alam semesta yang gelap. Jelas lelaki tua kerdil itu. Sungguh menakjubkan. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Bahkan kultivasi seorang guru mulia pun dapat ditingkatkan. Tidak heran jika ia sangat langka. Tentu saja, ikan cahaya ilahi hanyalah salah satu spesies di galaksi Nether. Selain itu, masih banyak spesies lain di galaksi Nether, seperti ikan matahari berapi-api, ikan naga tinta, dan ikan bintang. Namun, ikan cahaya ilahi adalah yang paling banyak jumlahnya. Sehingga saat dijual, semuanya dijual dalam satuan ikan cahaya ilahi. Misalnya, ikan matahari berapi-api dengan berat yang sama bernilai 10 ikan cahaya ilahi. Bisakah semua orang menangkap ikan cahaya ilahi ini? Tanya Qin Chen ragu. Jika semudah itu menangkapnya, bukankah semua orang akan memancing dengan gila-gilaan? Lagi pula, ikan matahari berapi-api bernilai 10 ikan cahaya ilahi. Selama kau mendapatkan satu, itu setara dengan mendapatkan 10 Vena Dewa Suci tahap akhir. Apa yang bisa lebih murah? Siapapun yang memasuki pasar gelap dapat memasuki galaksi Nether dan menangkap ikan di sana dengan menyewa kapal luar angkasa. Tapi apakah ikan cahaya ilahi di galaksi Nether semudah itu ditangkap? Pria tua kerdil itu tertawa. Bab 3767 Harta Surgawi. Dari lelaki tua kerdil itu, Qin Chen juga mengetahui bahwa menangkap ikan cahaya ilahi sangatlah sulit. Banyak orang telah memasuki galaksi Nether dan menghabiskan ratusan tahun tanpa menangkap satu pun ikan cahaya ilahi. Beberapa bahkan menghabiskan ribuan tahun memancing tanpa hasil. Akan lebih baik berlatih dan menimba pengalaman. Tentu saja, ada juga yang cukup beruntung mendapatkan tangkapan yang bagus sejak awal. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada keberuntungan. Jenderal, apakah kita akan memancing ikan cahaya ilahi itu juga? Mata Gulimo berbinar-binar karena gembira. Hanya karena yang lain tidak bisa menangkapnya, bukan berarti mereka tidak bisa. Bagaimana jika mereka beruntung? Lagi pula,
Ikan cahaya ilahi itu sangat langka. Jadi wajar saja jika mereka juga ingin pergi. Qi Tianxiong melirik Gulimo dengan dingin dan berkata dengan suara berat. Saya mendengarkan Anda, Tuan. Haha, pria tua kerdil itu menatap Qin Chen. Benar saja. Dia adalah pemimpin dari keempat orang itu. Ia tersenyum dan berkata, sebenarnya, galaksi Nether tidak hanya memiliki ikan cahaya ilahi, tetapi juga berbagai harta karun langka. Seseorang pernah memancing harta karun tertinggi surgawi dari galaksi Nether ini. Titik petik 2. Apa? Semua orang terkejut. Harta karun tertinggi surgawi. Ini keterlaluan. Bahkan harta karun tertinggi surgawi pun bisa ditangkap. Tidak percaya. Hal ini diketahui dunia. Bahkan ada di pasar gelap di medan perang 10.000 ras di dekatnya. Sekitar 200.000 tahun yang lalu. Hal ini menyebabkan sensasi besar. Seorang anggota klan bayangan salju yang beruntung kemudian memberikannya kepada pemimpin klan mereka. Harta karun tertinggi surgawi ini secara langsung meningkatkan peringkat klan bayangan salju di antara 10.000 ras. Ini hanyalah harta karun tertinggi surgawi. Di zaman kuno, bahkan benda-benda tertinggi pun ditangkap. Konon, galaksi Nether ini berisi harta karun tak terbatas di bawah langit. Dan mereka yang mampu akan mendapatkannya. Yang lain tercengang. Harta karun tertinggi. Bagaimana kau bisa menangkapnya? Gumam Gulimo. Jika ia mendapatkan harta karun tertinggi, klan walanya kemungkinan besar akan menjadi keluarga kerajaan Zerg. Harta karun tertinggi akan menjadi warisan surgawi. Memancing di galaksi Nether bukan soal kekuatan. Tak seorang pun tahu bagaimana caranya. Kekuatan dan imbalan tidak berbanding lurus. Dahulu kala, ada seorang mahaguru yang memancing di galaksi Nether pasar gelap ini selama 1000 tahun, hanya untuk menangkap beberapa ikan cahaya ilahi berukuran sedang, tanpa satu pun harta karun. Kau mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kata lelaki tua kerdil itu menggoda. Tuanku, Jenderal, kapan kita bisa pergi ke galaksi Nether dan memancing harta karun? Gulimo meneteskan air liur. Semua orang membayangkan diri mereka istimewa, seperti ketika memasuki kasino. Semua orang membayangkan akan beruntung dan menang besar. Tetapi hasilnya seringkali suram. Tapi bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Bagaimana kalau kau pemenangnya? Qin Chen melirik lelaki tua kerdil itu dan berkata, kau sangat merekomendasikannya. Aku khawatir ada banyak manfaatnya. Kan? Yang mulia, saya sarankan Anda memancing di galaksi Nether. Memang ada beberapa keuntungan, tapi tidak banyak. Saya hanya mendapat komisi dari penyewaan perahu atau peralatan memancing Anda. Saya merekomendasikan ini karena kebaikan hati. Karena hampir semua orang yang datang ke pasar gelap untuk pertama kalinya akan pergi ke galaksi Nether untuk mencoba memancing ikan cahaya ilahi. Jika Anda belum pernah ke galaksi Nether untuk memancing, rasanya seperti Anda belum pernah ke pasar gelap. Petik 2. Banyak orang datang ke pasar gelap sebagai tempat persinggahan pertama mereka. Yang pasti, ke galaksi Netherworld, kata lelaki tua kerdil itu sambil tersenyum. Mari kita pelajari hal-hal lain dulu. Soal apakah akan pergi ke galaksi Netherworld atau tidak, kita lihat saja nanti, kata Qin Chen. Baiklah, pria tua itu tidak marah, dan tetap memperkenalkan sambil tersenyum. Dari perkenalan lelaki tua itu, Qin Chen mempelajari beberapa aturan pasar gelap, dan juga mempelajari beberapa syarat dan ketentuan pasar gelap. Banyak orang yang datang ke pasar gelap bertujuan untuk menangkap ikan cahaya ilahi di galaksi Netherworld. Tentu saja, banyak juga orang yang telah berjasa dan ingin datang ke sini untuk bertukar harta. Namun, harta karun di jalanan pasar gelap sangat biasa dan tergolong barang biasa. Pasar gelap akan mengadakan pameran dagang besar-besaran setiap 3 tahun. Hanya di pameran dagang besar-besaran inilah harta karun yang lebih baik akan muncul. Dan banyak orang akan memilih untuk membeli harta karun pada saat itu. Qin Chen mengangguk tanpa sadar. Pantas saja hampir tidak ada yang menarik minatnya pada harta karun yang dijual di jalanan yang dilihatnya di sepanjang jalan. Dan baru-baru ini, sebuah pameran dagang akan diadakan sekitar setahun lagi. Bagi para master yang bisa memasuki pasar gelap, 1 tahun pengasingan mungkin sudah cukup. Qi Tianxiong juga mengangguk. Ia juga pernah mendengar tentang pameran dagang pasar gelap. Ia datang ke sini untuk berpartisipasi.
Jika poin prestasi yang telah ia kumpulkan dengan susah payah digunakan untuk menukar beberapa barang biasa, ia pasti akan merasa sedikit enggan. Dalam beberapa hari berikutnya, lelaki tua kerdil dari suku Bula membawa Qin Chen dan yang lainnya mengunjungi pasar gelap. Dan Qin Chen juga memiliki pemahaman umum tentang pasar gelap. Selain itu, token prestasi pasar gelap yang dibutuhkan Qin Chen juga telah dibeli. Token ini dibeli oleh agen khusus di pasar gelap, dan juga menghabiskan satu Vena Suci Saint Lord tahap akhir untuk Qin Chen. Ini hanya perampokan. Qin Chen terdiam. Pasar gelap ini terlalu menguntungkan. Hanya token penerimaan dan token prestasi saja yang menghabiskan dua Vena Suci Saint Lord tahap akhir untuk Qin Chen. Selama bertahun-tahun, mungkin ada banyak master dari semua ras yang telah memasuki pasar gelap. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh pasar gelap? Mungkin mustahil untuk menghitungnya. Dan akhir-akhir ini, Gulimo terus membicarakan tentang pergi ke galaksi Nether. Qin Chen setuju ketika melihat bahwa konferensi perdagangan masih lama. Akhir-akhir ini, Qin Chen sendiri juga mengetahuinya dan menemukan bahwa di antara para master yang memasuki pasar gelap, banyak orang memang akan memilih galaksi Nether sebagai tempat persinggahan pertama mereka. Terutama beberapa yang datang ke konferensi perdagangan. Mereka hanya bisa mengasingkan diri selama beberapa bulan, 1 atau 2 tahun. Jadi lebih baik mereka pergi ke galaksi Nether untuk mencoba peruntungan. Haha, ayo kita memancing di galaksi Nether. Gulimo tertawa gembira. Sekelompok orang, dipimpin oleh lelaki tua kerdil itu, langsung pergi ke galaksi Nether. Galaksi Nether lebih seperti sungai daripada lautan bintang yang luas. Galaksi ini terletak di kekosongan terluar pasar gelap. Luas, dalam, dan gelap gulita. Di galaksi, bintang-bintang mengambang dan tenggelam. Ketika berdiri di depan galaksi Nether, banyak orang akan ketakutan. Air sungai di depan mereka gelap gulita. Berdiri di tepi galaksi dan memandang ke kejauhan. Rasanya seperti menuju ke neraka dunia bawah. Begitu memasukinya, jiwa akan tenggelam. Lautan bintang yang luas ini seakan siap menelanmu. Saat tiba di tepi galaksi Nether, banyak orang sedang memancing di tepi sungai. Satu persatu, mereka menggunakan berbagai kekuatan magis, memegang pancing di tangan, membenamkan diri di galaksi, duduk bersila, dan memancarkan aura mereka sendiri. Sungguh spektakuler. Bab 3768 Zerg Emas Hitam. Haha. Galaksi Nether. Aku datang. Melihat galaksi Nether, Gulimo Xing tidak takut, melainkan sangat gembira. Gulimo, khususnya, baik-baik saja dan tenang di Kamwala. Setelah tiba di pasar gelap, ia tampak lepas kendali, menjadi sangat bersemangat dan bersemangat untuk langsung terjun ke galaksi Nether untuk menangkap ikan. Qi Tianxiong berkeringat dingin. Jika ia tahu Gulimo seperti ini, ia pasti akan menahannya di Kam. Ia baik-baik saja di sana sebelumnya. Tetapi mengapa ia begitu labil di sini? Qi Tianxiong menatap Qin Chen dengan hati-hati. Takut ia akan membuatnya marah. Melihat Qin Chen tidak tampak kesal, ia menghela napas lega. Tunggu sebentar. Melihat Gulimo bersemangat hendak melompat ke galaksi, seorang tetua kurcaci dari suku Bula buru-buru menghentikannya. Berkata dengan suara berat, semuanya, galaksi Nether ini penuh bahaya. Kalian tidak boleh masuk sendiri. Begitu kalian masuk ke galaksi, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Dan kalian akan mati tanpa tempat pemakaman. Mendengar kata-kata tetua itu, Gulimo terkejut dan berhenti. Bulu kuduknya berdiri. Kibuman, penguasa serangga lainnya, berseru, benarkah? Galaksi Nether adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku tidak tahu kekuatanmu. Tetapi setahuku, bahkan seorang penguasa surgawi pun tidak bisa masuk secara langsung. Kau harus naik kapal antariksa untuk memasuki galaksi dan memancing. Kalau tidak, bahkan seorang penguasa surgawi pun akan tenggelam. Ekspresi tetua itu tegas. Sebuah peringatan dan teguran. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Lalu apa yang kau tunggu? Sewalah kapal antariksa, kata Gulimo. Bagaimana dengan orang-orang ini? Tanya Kibuman, sambil menatap para pemancing di tepi galaksi. Pria tua itu meliriknya dan menggelengkan kepala. Berkata, menyewa kapal antariksa membutuhkan banyak Vena suci. Orang-orang ini enggan memasuki galaksi dan ingin mencoba peruntungan di dekatnya. Namun,
Hampir tidak ada ikan cahaya ilahi di dekat galaksi. Qin Chen telah mengamati untuk sementara waktu. Memang, sejak mereka tiba, mereka belum melihat satupun ikan cahaya ilahi yang memakan umpan. Apakah itu kapal luar angkasa? Gulimo tiba-tiba berseru. Dan mereka langsung melihat sebuah perahu kecil terparkir di tepi galaksi. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, sekelompok orang menaiki perahu dan memasuki galaksi yang luas itu. Kapal luar angkasa di sini sangat populer, dan banyak yang sudah dipesan. Namun, saya punya koneksi sendiri. Jika Anda ingin melaut, saya bisa mencarikan kapal luar angkasa untuk Anda. Kapal itu juga akan dilengkapi dengan peralatan memancing dan perlengkapan lainnya, dan harganya akan sama dengan mencarinya sendiri, kata lelaki tua kerdil itu. Qin Chen mengangguk dan menyuruh lelaki tua itu untuk mencarinya. Dia telah berada di pasar gelap ini selama bertahun-tahun dan pasti punya koneksi sendiri. Lelaki tua itu meminta mereka menunggu lalu berbalik dan pergi. Tuan, bagaimana jika orang ini mencoba menipu kita? Mengapa tidak membiarkan bawahan Anda pergi dan bertanya kepadanya? Qi Tianxiong selalu sedikit khawatir lelaki tua itu akan menipu mereka. Jenderal, saya akan pergi dan bertanya. Gulimo berjalan langsung menuju kapal luar angkasa di tepi galaksi. Tak lama kemudian, Gulimo kembali dengan lesu. Banyak kapal antariksa di sini memang telah dipesan, dan hanya sedikit yang belum dipesan. Ia menemukan beberapa kapal antariksa berjajar, tetapi semuanya disewa orang lain. Sepertinya memang sulit menyewa kapal antariksa di sini. Semua orang terlalu malas membuang waktu dan menunggu lelaki tua itu. Tak lama kemudian, lelaki tua itu kembali. Aku telah menyelesaikan misiku. Lelaki tua itu membawa Qin Chen dan rombongannya ke tepi galaksi. Tak lama kemudian, sebuah kapal antariksa yang goyah berlayar keluar dari lautan bintang. Ia datang seperti perahu kecil, namun luar biasa stabil. Berhenti tepat di depan Qin Chen dan kelompoknya. Saya tukang perahu kapal antariksa. Satu kapal antariksa berharga 1 vena suci penguasa suci tingkat menengah per tahun. Silakan naik. Batasnya 1 tahun. Dan kurang dari 1 tahun dihitung sebagai 1 tahun. Tukang perahu itu, sebuah boneka batu tanpa kehidupan, berbicara. Dengan tenang, Gulimo tersentak. Harganya terlalu tinggi. 1 vena suci penguasa suci tingkat menengah per tahun. Jika mereka memancing selama 100 tahun, bukankah mereka akan kehilangan 1 lagi vena suci penguasa suci tingkat akhir? Datang ke pasar gelap ini, mereka tidak menyadari apapun selain bahwa itu benar-benar bisnis yang curang dan menguntungkan. Namun, Qin Chen dan kelompoknya juga telah meneliti pasar dan tahu harganya umumnya berada di kisaran harga itu. Setahun bukanlah waktu yang lama. Jadi mereka setuju dan hendak naik ke kapal antariksa. Tunggu. Kami menginginkan kapal antariksa ini. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Menyeramkan dan menusuk. Membuat suaranya terasa sangat tidak menyenangkan. Segera setelah itu, 7 atau 8 sosok menjulang tinggi. Memancarkan aura dingin. Mendekat. Mereka tampak seperti prajurit perkasa yang mengenakan baju zirah hitam legam. Masing-masing memancarkan aura zerg. Baju zirah itu, cangkang luar mereka yang keras, berkilau dengan kilau dan dipenuhi kekuatan hukum. Jelas sekali kekuatannya luar biasa. Zerg emas hitam, Camilla, tatapan Qi Tianxiong tajam saat ia berbicara dengan suara berat. Meskipun orang itu menyembunyikan wajahnya, aura familiar itu tetap membuatnya langsung dikenali. Kalian gerombolan Zerg Wala. Ini juga pasar gelap. Pemimpin Zerg emas hitam mencibir. Mengejek. Apa? Ton Sky. Kau juga mencoba peruntungan di pasar gelap. Zerg emas hitamku baru saja menghabisi 1 legiun druid. Memberi kita banyak pahala. Jadi kita di sini untuk berbelanja. Serius. Tapi apa? Ku dengar kau, Wala, menyergap 1 legiun dari pegunungan Myriad Demons. Tapi mereka malah kabur. Dengan pahalamu yang sedikit, kau di sini juga. Aku khawatir kau bahkan tidak akan mendapatkan kembali token yang kau gunakan untuk memasuki pasar gelap. Hahaha, para Master Zerg emas hitam di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Suara mereka penuh ejekan. Jenderal Camilla, menurutku, sebaiknya kita usir saja para wala dari barisan kita dan gabungkan mereka ke dalam emas hitam kita. Sambil makan dagingnya,
kita masih bisa memberi mereka sup. Hei, minum sup dari bak kakiku. Hahaha, para Master Zerg emas hitam tertawa terbahak-bahak. Wajah Citian Xiong memucat. Tetapi ia tetap diam. Ia hanya berkata kepada Qin Chen, "Tuan, ayo kita naik." Qin Chen mengangguk. Ternyata orang itu adalah seseorang yang dikenalnya. Ia penasaran bagaimana seseorang di pasar gelap bisa begitu sombong. Sekarang orang itu mengenali Citian Xiong dan mengenalnya. Tidak heran lagi. "Tuan, siapa orang ini?" Mendengar kata-kata Citian Xiong, Camilla dari Zerg emas hitam terkejut dan menatap Qin Chen. Namun, ia tidak bisa melihat aura Qin Chen, dan hatinya semakin terpuruk. "Ayo pergi." Qin Chen, yang tidak mau terlibat dalam perseteruan Zerg, langsung menuju kapal antariksa. Beberapa Zerg Lord dari Zerg emas hitam tampak tidak senang. Tepat saat mereka hendak melangkah maju, tetua kurcaci dari klan Bra mencibir dan berkata, "Tuan-tuan, kami sudah memesan kapal antariksa ini. Apa kalian benar-benar ingin membuat masalah di pasar gelap ini?" Citian Xiong. Kalian beruntung hari ini." Camilla menatap Citian Xiong dan mendengus. Tetapi dia tidak berani mengambil tindakan dan berbalik. Bab 3769 Galaksi Misterius. Jenderal Camilla. Apa kita akan membiarkan orang wala itu pergi begitu saja? Salah satu Zerg Lord emas hitam menggertakkan giginya setelah kelompok itu pergi. "Ya, akhirnya kita bertemu dengannya di sini. Kesempatan ini sempurna." Orang di sebelah. Penusuk langit. Ini adalah pertama kalinya Zerg emas hitam mengunjungi pasar gelap. Kali ini, setelah mereka memusnahkan Legiun Druid, mereka telah mendapatkan banyak merit dan beberapa harta, termasuk harta druid yang berharga. Jika hanya merit, mereka bisa menukarnya langsung di dalam aliansi iblis. Tetapi mereka tidak ingin menukar harta ini dengan aliansi iblis. Mereka juga tidak ingin atasan mereka, penguasa klan iblis mati, mengetahuinya. Mereka tahu bahwa jika kabar tentang harta itu tersebar, mereka tidak akan bisa mengklaimnya. Itulah sebabnya mereka datang ke pasar gelap, berharap untuk memanfaatkan konvensi perdagangan pasar gelap untuk menjual harta tersebut. Mereka telah mengenali saingan lama mereka, Ton Sky Dome milik suku Wala, sehingga mereka sengaja datang untuk memprovokasi mereka. Mereka tidak akan berani bertindak di pasar gelap. "Tuan, aku baru saja mempermalukan diriku sendiri." Di atas kapal luar angkasa, boneka batu tukang perahu mendayung. Dan kapal luar angkasa itu langsung menebas duri-duri, meninggalkan pantai dan berlayar menuju galaksi tak berujung. "Tidak masalah." Qin Chen melambaikan tangannya. Indranya sepenuhnya tenggelam dalam galaksi Netherworld. Tanpa memasuki galaksi Netherworld, seseorang tidak akan pernah tahu luasnya. Kekuatan gelap yang tak berujung melonjak, dan hawa dingin yang menusuk memenuhi udara, memberikan ilusi seolah-olah diangkut ke neraka. Qin Chen, yang menguasai hukum kematian dan memiliki kepekaan yang tajam terhadap kekuatannya, dapat dengan jelas merasakan bintang-bintang yang mengapung dan tenggelam di dalam galaksi Netherworld. Air di bawah bintang-bintang ini dipenuhi aura kematian yang meresap, hawa dingin yang begitu menusuk, hingga seolah membekukan jiwanya. Ini benar-benar terasa seperti kekuatan yang berasal dari Netherworld. Dan sekarang, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa kapal ini disebut kapal luar angkasa. Kapal luar angkasa itu bergoyang seperti kano kecil, memancarkan garis-garis cahaya bintang. Bintik-bintik kecil cahaya bintang ini menonjol di galaksi Netherworld yang gelap gulita. Kekuatan cahaya bintang menyelimuti Qin Chen dan para sahabat, melindungi mereka dari intrusi aura kematian galaksi Netherworld. Jika tidak, aura kematian yang dingin ini saja sudah cukup untuk membekukan jiwa Qin Chen dan rombongannya. Tak heran bahkan Yang Mulia Surgawi pun tak mampu melewati tempat ini. Qin Chen telah melihat banyak tempat misterius. Tetapi galaksi Nether ini jelas berada di peringkat 3 teratas. Sebanding dengan Laut Void di Laut Pasang Surut Void. Hanya saja lebih kuat, bukan lebih lemah. Ini alat pancingnya. Kalian bisa mulai. Setelah kapal antariksa berlayar ke galaksi Nether untuk beberapa saat, lelaki tua kerdil itu mengeluarkan beberapa alat pancing dari kabin. Semuanya berisi alat pancing, topi, sarung tangan, dan barang-barang lainnya. Semuanya, aliran air di galaksi Nether ini sangat berbahaya, dengan aura kekosongan dan korosif yang kuat.
Begitu kalian bersentuhan dengannya, air itu akan langsung membakar daging. Jadi kalian jangan menyentuh galaksi Nether. Air sungai Nether Star, dan topi serta sarung tangan ini semuanya terbuat dari sutra emas, yang tidak takut akan korosi sungai Nether Star. Dan joran pancing ini ditempa dengan emas dan besi meteorit mati, yang lunak dan kuat. Ini adalah harta karun yang sangat berharga dan dibuat dengan susah payah oleh pasar gelap. Kurcaci tua itu memperkenalkan, mengenakan topi dan sarung tangan untuk mencegah korosi dari air laut di sungai Nether Star. Qin Chen dan yang lainnya juga mengenakan seperangkat peralatan memancing khusus ini. Ini pertama kalinya bagi kalian semua datang ke sungai Nether Star dan memancing. Biarkan aku mengajari kalian cara memancing terlebih dahulu. Kurcaci tua itu mendemonstrasikan kepada semua orang. Apa susahnya memancing? Petik 2. Tanya Gulimo ragu-ragu. Siapa yang tidak tahu cara memancing? Bahkan orang bodoh pun bisa, kan? Apa perlu diajari? Kurcaci tua itu tersenyum tipis. Tanpa menjelaskan apapun. Di depan semua orang, ia mengambil pancing dan mengayunkannya. Wus! Senar pancing beserta liontinnya melesat cepat, dan jatuh ke galaksi Nether dengan bunyi plop. Belum ada umpan, kan? Tanya Gulimo heran. Qin Chen juga menoleh. Dan kurcaci tua itu tidak menggantungkan umpan apapun sebelumnya. Ikan-ikan di galaksi Nether tidak memakan umpan apapun. Mereka hanya memakan aturan dan asal. Kekuatan asal dan aturan dalam tubuhmu adalah umpan terbaik. Sambil berbicara, kurcaci tua itu memasukkan kekuatan asal ke dalam pancing. Tiba-tiba, sumber aturan milik kurcaci tua itu mengalir di sepanjang pancing dan senar pancingnya, dan dengan cepat menembus liontin di bagian bawah. Ketika kekuatan sumbermu memasuki galaksi, kau akan dapat merasakan kedalaman galaksi Nether ini. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu dengan sabar dan menggunakan sumbermu sendiri untuk menarik ikan-ikan itu. Bisakah kamu memancing seperti ini? Qi Tianxiong dan yang lainnya saling memandang dengan takjub. Ini terlalu ajaib. Wajah tukang perahu boneka batu itu kosong. Jelas, dia sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti itu. Haha, semudah itu. Aku akan melakukannya. Gulimo tertawa terbahak-bahak. Datang ke sisi kapal antariksa, mengambil pancingnya, dan melemparkan tali pancingnya. Kemudian, ia dengan cepat mengintegrasikan kekuatan asli dalam tubuhnya ke dalam umpan di depannya. Qin Chen juga melemparkan tali pancing sesuai dengan instruksi kurcaci tua itu. Selain itu, Qin Chen diam-diam mengaktifkan kekuatan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam tali pancing. Tiba-tiba, Qin Chen merasa seolah-olah jiwanya telah memasuki langit berbintang yang misterius. Ia merasakan kekuatan misterius dan luas dari dasar galaksi. Seolah-olah ada semacam keberadaan yang menakutkan di jurang galaksi. Galaksi yang ajaib. Qin Chen mencoba memperluas jiwanya ke dalam galaksi. Ia ingin melihat pemandangan di dalam galaksi. Tetapi ketika jiwanya mendekati permukaan sungai, ia merasakan sensasi terbakar yang hebat. Melihat ke dalam sungai, galaksi itu adalah jurang yang kacau dan tak berujung. Tanpa kedalaman yang terlihat, jiwanya tidak bisa memasuki galaksi. Qin Chen sedikit terkejut. Galaksi Netherworld ini sungguh menakjubkan. Hanya dengan mengikuti jejak sumber tali pancing, ia dapat merasakan luasnya galaksi. Qin Chen tidak mempelajarinya. Dengan hati-hati, ia menenangkan diri dan mulai memancing. Namun, sebatang dupa berlalu. 1 jam berlalu. 1 hari berlalu. Qin Chen dan kelima rekannya bahkan tidak menangkap satu pun ikan cahaya ilahi. Bab 3770 ikan mengambil kailnya. Setelah seharian, semua orang tidak menangkap apapun. Bahkan tidak ada satupun ikan cahaya ilahi. Apa benar-benar ada ikan di galaksi Nether ini? Keesokan harinya, semua orang mencoba beberapa lokasi lagi. Tetapi tetap tidak ada ikan cahaya ilahi. Setelah hampir 2 hari tanpa seekor ikan pun, Gulimo dari Zerkwala tak kuasa menahan amarahnya. Jika galaksi Nether tidak sulit dijangkau, ia pasti sudah terjun ke dalamnya untuk menangkap ikan. Dibandingkan dengan Gulimo, Qi Tianxiong dan Kibuman jauh lebih tenang. Qi Tianxiong menatap Gulimo dengan tegas dan berkata, "Tenanglah dan jangan ganggu orang dewasa." Kurcaci tua itu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, harap bersabar. Memancing ikan cahaya ilahi tidak semudah itu.
Ikan cahaya ilahi adalah mata uang universal di seluruh pasar gelap. Jika kau bisa menangkapnya dengan mudah, kau bisa menukarnya dengan banyak barang di pasar gelap. Titik. Banyak orang memancing selama berbulan-bulan sebelum mendapatkan hasil. Jika kau tidak memiliki kesabaran seperti ini, sulit untuk mendapatkan hasil di pasar gelap. Kurcaci tua itu tersenyum pada Gulimo. Pria ini seharusnya seorang Zerg yang terhormat, tetapi dia sangat tidak sabaran. Qin Chen juga menggelengkan kepalanya. Gulimo ini sangat tenang ketika dia berada di kamp Zerkwala. Tetapi begitu dia keluar, dia begitu bersemangat, seolah-olah dia telah dibebaskan. Namun, seperti yang dikatakan tetua kurcaci itu, ikan cahaya ilahi seberat 1 jin, 100 pon, sepadan dengan harga Vena Suci Sein Lord tahap akhir. Jika ikan cahaya ilahi begitu mudah ditangkap, semua orang di medan perang Myriad Raches kemungkinan akan berhenti bertarung dan berbondong-bondong ke pasar gelap untuk menangkapnya. Mengingat nilainya, tidak mengherankan bahwa bahkan setahun berlalu tanpa satu tangkapan pun. Qin Chen sudah membuat persiapan dan tidak terlalu cemas. Selain itu, pikirannya tidak sepenuhnya terserap dalam memancing, melainkan di galaksi Netherworld. Roh Qin Chen mengikuti tali pancing ke galaksi Netherworld, menjalankan berbagai hukum untuk memahami kedalamannya. Galaksi ini tak terbatas dan dipenuhi dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan merasakan sedikit auranya saja sudah cukup mengejutkan Qin Chen, seolah-olah ia telah menemukan dunia baru. Alam semesta itu luas dan tak terduga, sungguh misterius. Terlebih lagi, aura kematian yang terpancar dari galaksi Netherworld sangat bermanfaat bagi Qin Chen, memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum kematian. Alih-alih memancing di galaksi Nether, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa Qin Chen datang untuk berkultivasi. Galaksi Nether memang luas, tetapi di sepanjang perjalanan, Qin Chen dan rekan-rekannya bertemu dengan orang lain yang juga datang memancing di kapal luar angkasa. Seperti Qin Chen dan rekan-rekannya, mereka tidak beruntung. Bahkan Gulimo dan rekan-rekannya, yang ingin melihat ikan cahaya ilahi, ditolak kesempatannya. Dalam sekejap mata, Qin Chen dan rekan-rekannya telah berada di galaksi Nether selama hampir sebulan. Dalam sebulan itu, Qin Chen dan rekan-rekannya belum menangkap satu pun ikan cahaya ilahi. Mereka hanya mendengar dari kapal luar angkasa lain bahwa orang lain telah menangkap 1 atau 2 ikan cahaya ilahi. Tetapi orang-orang itu telah memancing di sini selama bertahun-tahun. Ini konyol. Pak Tua, kau yakin tidak sedang menipu kami? Aku ragu ada ikan di galaksi ini. Ini pasti penipuan yang disengaja oleh pasar gelap. Setelah sebulan, Gulimo sekali lagi tak mampu menahan diri, berkata dengan tidak sabar. Meskipun sebulan bukanlah apa-apa bagi orang terhormat, menghadapi galaksi Nether yang gelap dan dalam ini yang bagaikan api penyucian setiap hari pasti akan membuat beberapa orang merasa sedikit tidak sabar. Tuan, kau tidak bisa mengatakan ini begitu saja. Memancing sebenarnya seperti melatih pikiran. Kau harus berkonsentrasi dan mengintegrasikan tubuh dan pikiranmu ke dalam dunia untuk menuai hasilnya. Terlebih lagi, asal-usul dan aturan yang berbeda memiliki daya tarik yang berbeda pula bagi ikan cahaya ilahi. Ku dengar, asal-usul yang dibudidayakan oleh beberapa ras memiliki daya tarik khusus bagi ikan cahaya ilahi, sehingga efeknya sangat bagus. Mungkin ikan cahaya ilahi tidak menyukai aura asal-usul kita, apalagi ini masih awal. Kata kurcaci tua itu sambil tersenyum masam. Dialah yang menyarankan memancing di galaksi Nether, dan dialah yang telah membayar kapal luar angkasa itu. Jika para tamu tidak menangkap satu pun ikan cahaya ilahi dalam setahun, dia akan malu dan dianggap penipu. Tentu saja, dia harus menjelaskan. Menurutmu, kami ini manusia Zerg. Bukankah ikan-ikan ini paling suka memakan serangga? Gulimo mengerucutkan bibirnya. Kurcaci tua itu terdiam sesaat, tak mampu membantah. Setelah sekian lama, dia berkata, ikan biasa suka memakan serangga. Itulah aturan dunia fana. Ikan yang dapat bertahan hidup di galaksi Nether secara alami berbeda. Lagi pula, tuanku, Anda adalah seorang ahli serangga, ini. Kurcaci tua itu hampir berkata bahwa Gulimo bukanlah seekor serangga. Baiklah, Gulimo. Jika Anda tidak sabar, berlatihlah saja di kapal antariksa ini. Lagi pula, setahun akan berlalu dengan cepat.
kata Qin Chen ringan. Di saat yang sama, hatinya sedikit tergerak. Menurut kurcaci tua itu, aura aturan yang berbeda memiliki daya tarik yang berbeda pula terhadap ikan cahaya ilahi. Ikan cahaya ilahi ini hidup di galaksi Nether ini sepanjang tahun. Akankah mereka lebih tertarik pada aturan kematian? Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengubah aura aturan yang ditanamkan ke dalam liontin ikan. Dan aturan kematian diam-diam menyatu ke dalam tali pancing. Yang diajarkan tuanmu adalah bahwa aku cemas. Qin Chen berbicara. Dan Gulimo tentu saja tidak berani bicara omong kosong lagi. Ia buru-buru mengambil pancingnya lagi dan melemparkannya ke galaksi Nether. Di saat yang sama, ia menoleh dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Ketika ia melihat pancing di tangan Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan, pelampung Anda bergerak. Pasti ada ikan cahaya dewa di kailnya. Kata Gulimo bersemangat. Kurcaci tua itu juga buru-buru melihat ke arah pelampung dan mendapati pelampung Qin Chen memang bergerak. Tuan, hati-hati, ini mungkin ikan yang sedang menguji kail. Ikan cahaya dewa pada dasarnya waspada dan tidak akan mudah menggigit kail. Jadi, Anda harus bersabar dan menunggu sampai ikan benar-benar menggigit kail sebelum Anda melempar pancing. Kurcaci tua itu mengingatkan dengan cepat, menahan napas dan berkonsentrasi. Ia sangat gugup dan harus tenang. Ia harus tenang. Qin Chen menatap pelampung sejenak dengan tatapan tajam. Lalu tiba-tiba menarik kailnya dengan keras. Tidak. Ini terlalu cepat. Ikan cahaya dewa jelas masih menguji. Kurcaci tua itu mendesah. Matanya penuh kekecewaan. Orang dewasa ini terlalu tidak sabar. Ia mengangkat pancingnya begitu cepat. Tetapi ikan itu belum juga memakan umpannya. Wus, pancing Qin Chen dengan cepat terangkat. Dan kemudian, dengan suara dentuman keras, cahaya menyilaukan tiba-tiba terangkat dari galaksi, dan terus melompat ke pemberat ikan, seolah-olah api telah menyala. Haha, aku menangkap ikan. Aku menangkap ikan. Kau pantas menjadi orang dewasa. Cepatlah tarik ke atas. Gulimo bahkan lebih bersemangat daripada Qin Chen, dan ia langsung menari kegirangan. Kurcaci tua di sampingnya juga tercengang. Ia melihat bahwa ikan yang melompat-lompat di kail Qin Chen jelas merupakan ikan cahaya ilahi, seukuran jari, dan mungkin hanya 3 atau 2 gram.